Pendidikan atau IGP 2 Kabupaten Intan Jaya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan seizinnya dan perlindungannya dan penyertaannya sehingga pada hari ini kita berkumpul bersama dalam kegiatan rapat koordinasi Ikatan Guru Pendidikan IGP 2 Kabupaten Intan Jaya. Perkenalkan, saya selaku pengacara akan membantu jalannya kegiatan pada hari ini dan akan berakhir sebentar siang. Semoga kegiatan ini menjadi berkat bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Intan Jaya. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Angka Romawi pertama pembukaan, angka Romawi kedua doa, angka Romawi yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, angka Romawi keempat perkenalan organisasi IGP 2 dan arahan gerakan, angka Romawi kelima acara inti atau diskusi pendidikan Kabupaten Intan Jaya. Saya berdoa menurut agama Kristen Protestan yang lain bisa dapat disesuaikan. Allah kami yang luar biasa, Yesus Kristus yang baik pada Engkau. Kami selalu ini, kami membuka dengan resmi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Bapak Guru Karpus Bela SPD GR. Waktu dan tempat yang dipersilakan. Pagi semua. Pagi ini jam 9:30, tapi tadi kami sekolah SMP negeri, sekolah di sini ya sampai kami wilayah di kedudukan Bapak Alpus Nalani. Jadi kita terlambat sedikit, itu mohon maaf. Ada organisasi Ikatan Guru Pendidikan Kabupaten Intan Jaya. Bahkan kita punya guru-guru yang kita bukan asli daerah itu ada bertahan di Wandaisa, di Omeong, di Adisiga, Biandoa, Tomosiga, Bugisiga. Dari kami pengurus organisasi kita tidak bisa dalam segala hal, terutama pendidikan itu aktivitas belajar kita tidak jalankan dalam kondisi tidak bisa. Jadi dasar pertama organisasi dimuncul karena disahkan dan didaftarkan bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati sendiri di Kesbangpol, dan secara resmi menjadi mitra dalam dunia pendidikan di Intan Jaya. Itu tidak lain adalah hanya mengaktifkan sekolah-sekolah yang selama ini belum aktif, belum jalan, itu hanya mengaktifkan. Tujuannya itu tidak lain. Itu tujuan organisasi ini. Niat baik dari organisasi ini didukung oleh Pemda, dan tepatnya seperti yang tadi saya sampaikan, tanggal 9 Mei 2025 itu secara sah menjadi organisasi mitra pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan. Selama ini kita dibentur dengan aturan. Harus S1 SPD, harus SMA tapi tidak bisa terdaftar di Dapodi. Harus sekolah itu tidak jalan, sekolah itu bahkan gedungnya tidak ada, tapi di Dapodiknya itu aktif. Melihat masalah-masalah pendidikan selama ini melalui wadah ini yang nanti aktifkan sekolah bersama dengan kepala sekolah, guru-guru BRSN, yaitu guru yang peduli.
Makanya organisasi itu ada namanya itu tidak Ikatan Guru Intan Jaya tidak, tapi ada Ikatan Guru Peduli. Itu catatan garis di situ. Saya garis bawahi. Kalau mau SPDK, mau SA, tapi kalau tidak peduli itu tidak apa-apa, mohon maaf, bisa ada jalan lain. Begitu. Yang penting peduli. Yang ketiga, visi yang ketiga, komitmen membangun masa depan anak Intan Jaya. Jadi terutama ini yang perlu kita garis bawahi, terutama kita yang guru-guru yang anak asli daerah. Kita punya teman-teman guru yang dari luar saja dari dulu aktif di sekolah-sekolah yang ada di Intan Jaya. Sekarang kita tidak bisa pungkiri karena kondisi daerah, ini peran besarnya kita guru-guru asli daerah untuk bergandengan tangan bersama dengan kita punya teman-teman sunyi-sunyi di Mikau 200-an lebih. Tidak hitungnya umur yang sudah lewat. Kita bayangkan saja selama ini pendidikan tidak berjalan dari tahun 2021. Karena rata-rata kita punya senior-senior guru-guru dari tugas dari Agisiga, dari Hubungan Mambaya masuk ke ini tuh dari 2020 kalau tidak salah. 2020. Berdiri sebagai langkah strategis untuk menghidupkan kembali sekolah-sekolah yang belum atau tidak aktif karena kondisi daerah selama ini. SD Impris Persika dan ada beberapa teman-teman saya. Kami ada 6 mohon diteruskan kepada dinas pendidikan. Menarik, tapi karena situasi dan kondisi kampung saya akhirnya ditampilkan bagaimana cara membawa pendidikan atau buku pendidikan ini bisa dijalankan dengan teman-teman beberapa orang, yaitu kampung Suanggama. Suanggama ini pendidikan dulu biasa dijalankan. Saya salah satu guru honor pertama di Persija. Dari tahun 2021 saya buka sampai saat ini. Tapi pertengahan di situ dari pas tahun 2019 sampai sekolah ini bukan PNS. Kami ini oleh dapat pekerjaan semua dari pekerjaan semua, sehingga yang honor-honor dan sedang mengajar di setiap sekolah, kepala sekolah harus pergi cek dan bisa berkoordinasi bersama ikatan ini, belalang ini, dan bisa masuk lagi dinas. Karena kami koordinasi ke depan ini sangat penting sekali. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Menurut dari Suanggama di depan dan dari Selatan dan beberapa ini, itu tadi itu instruksi Pemda dalam hal ini Bupati itu. Jangan kita lihat di depan mata itu hambatan, tapi apa yang ada di depan mata itu bisa dijadikan apapun itu jadikan. Beberapa sekolah tidak ada, gereja dijadikan tempat ini, tempat ruang kelas belajar anak, terus teman-teman dari Suanggama meskipun situasinya itu kurang ini, tapi bisa berpikir untuk kasih naik tenda di Nyembar. Ini 2 orang kalau kita makan malam, kita masuk ini lagi setelah makan. Sampai saya sudah masuk lagi. Beberapa tahun ini, tahun 2019 sampai saat ini, memang saya punya sekolah di Persija itu depan sama OPM sama
TNI Polri di sebelah kali sebelah kan ya TNI Polri, terus kali sebelah kan PPM. Jadi SD Australia harus pindah lokasi, bukan pindah sekolah tapi pindah lokasi. Sekian dan terima kasih. Waktu kembali. Saya yang terhormat Guru Pendidikan dan jajarannya, terhormat juga buat adik dan guru sekalian. Ya, sebelumnya memperkenalkan nama saya dan bukan juga guru kemudian guru saya ya. Sementara ini saya ngajar di SD Muhammad Bakalai. Dan kurang lebihnya teman-teman guru sudah sampaikan. Saya di sini hanya memasukkan sebenarnya kegiatan ini harus ada di pendidikan atau tidak bupati, supaya kami masuk komitmen dari para guru ini lebih serius. Kami saya rasa penyampaian kami ini sangat penting ya, karena ini perlu dengan pendidikan, maka mana jadi payung untuk pendidikan, banyak pun harus ada bahkan bupati. Itu yang menjadi masukan atau yang seharusnya guru yang baik harus menggunakan metode yang baik juga. Dan untuk itu kan dapat bisa mengerti, pahami, dan bisa jadi kemajuan generasi Indah Jaya. Belum saya dapat. Jadi kalau bisa meratakan seperti ini semua hal yang sama, dan kami bisa jalani dengan tujuan yang sama. Mungkin itu saya bisa masuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, di mana pertemuan ini yang sudah pertengahan berjalan sesuai. Dan setelah makan kita masih lanjut lagi di sesi tanya jawab. Yang pertama-tama sembahyang turun wilayah 3 Markiong. Di situ ada 4 desa karena ada banyak tamatan desa, sehingga adik-adik saya sudah banyak yang masuk ke lapangan dan mereka sendiri kerja bersihkan gedung sekolah, bersihkan gedung taman guru. Sehingga saya sampai di sana, bagaimana ini saya belum perintah, tapi kalian sudah bersihkan. Makanya itu saya tidak bisa keluar juga, sehingga saya sudah terima sendiri. Jadi membantu saya ada 5 orang, ditambah dengan klinik ada 2. Saya dengan Pak Geri Suditau, sekitar kita dan pengurus SDG Suditau. Maka itu saya sampaikan dulu pada tahun 2013 ke bawah, guru-guru honorer dibantu oleh Dinas Pendidikan. Tapi sekarang mulai 2024 sampai saat ini tidak ada, sudah tutup guru-guru honorer. Maka itu saya bertanya kepada Bapak, apakah guru-guru pembantu ini dibiayai atau guru-guru pembantu ini dibiayai dari mana? Dinas Pendidikan kah? Atau dari sekolah setempat? Ini yang saya sampaikan supaya Bapak penjelasan atas nama guru-guru honorer di Kabupaten Indah. Terima kasih atas kepanikan. Sudah tamat SPD kah, S1 atau sebagai guru, tapi kalau tidak peduli kami tidak akan rekrut. Mungkin dia tunggu CPNS kah, A2 kah, P3K kah.
Dia ini itu terserah. Yang sekarang kita dalam itu peduli. Jadi mohon kepada para kepala sekolah, kalau ada guru datang, saya mau mengajar, tapi langsung tanya, nanti saya digaji ke tidak, itu tidak usah. Nanti kepala sekolah bikin stres. Lebih bagus aku namanya yang satu atau dua yang datang, yang beri siswa datang baris, mengajar satu berapa dua, itu lebih bagus. Daripada banyak-banyak, nanti satu mengeluh, saya bagaimana, satu mengeluh, saya bagaimana. Kita kepala sekolah stres, kita tangan daerah ini juga stres. Lebih bagus itu tidak usah. Jadi istilah honor itu tidak ada. Makanya kami pengurus gunakan tuh guru sukarela. Bahasanya itu. Kalau honor, kalau per bulan itu ada honor. Seperti yang di bawah 122 yang sudah terjadi. Hari pertama juga saya bicara dengan hati-hati teman-teman guru. Sekarang lagi saya begini yang kedua kali. Saya bicara tentang Kapodiki. Saya jadi kepala sekolah 18 tahun. Saya tahu aturan Kapodiki. Sebenarnya kepala sekolah di tempat itu harus pegang operator itu baik-baik. Apa yang keluar dari bapak guru itu. Kunci memperhatikan ilmu itu Kapodiki itu harus baik-baik. Sama kita bilang Kapodiki yang dulu kita manual naikkan ke dinas pendidikan. Saya biasanya itu bapak dengan bautis. Hari ini minta, lusa minta, sampai seterusnya saya biasanya masalah Kapodiki. Sekarang itu enak. Dari sekolah langsung sekolah ke pusat, bukan lagi ke dinas. Keluhan dari setiap sekolah itu, dapat sekolah yang ada itu langsung konek ke pusat. Hanya di dinas itu ke pusat saja. Itu masalah. Tahun 2021 honorer sudah tidak ada lagi, tetapi mereka berusaha satu tahun sampai 2024-2025 sudah hapus. Tamatan SMA, SPG, SGO, PGA sudah hapus. Semua serenta itu S1. Semua sarjana pendidikan. Sekarang aturan baru mulai dari tahun 2025-2026 tidak pakai gelar GE, tidak layak untuk mengajar di sekolah. Supaya ibu bapak guru seharusnya mengerti. Tidak pakai tentang GE, tidak bisa mengajar di sekolah. SPG itu lebih bagus itu di kampus. Bapak ini belum foto dan video. Ini bikin video lo kan? Foto. Semua masuk. Kursi juga masuk, bangku juga masuk, tidak apa-apa ya. 1, 2, 3.